Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faroes di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, di mana saya sudah sampai dalam pembelajaran hari ke-6. Jadi sudah terhitung 6 hari mulai dari pertama saya BIMTEK, itu hari Senin ya. Nah, di sini saya akan mulai untuk pembelajaran hari ke-6-nya. Ada dua materi besar yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama adalah aktivitas kedua, yaitu mengatur alur pembelajaran, sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang kedua ada aktivitas ketiga, yaitu tentang identifikasi dari peserta didik berkebutuhan khusus. Dimana di pertemuan yang sebelumnya itu ada pembelajaran hari ke-6, pembelajaran hari ke-5 ya teman-teman ya. Baik, langsung aja kita buka seperti apa materinya. Nah, untuk lebih memahami materi yang Anda pelajari pada topik ini, Anda dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan identifikasi, asesmen, dan planning matrix, akomodasi kurikulum, dan PPI bagi peserta didik di sekolah inklusif. Jadi yang di sini itu kayak ada tahapan gitu ya di dalam sistem layanan pembelajarannya peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah identifikasi. Terus kita melakukan asesmen awal. Jadi setelah identifikasi itu kayak dilihat dulu peserta didiknya adakah yang mempunyai kekurangan ya, atau mempunyai kecerdasan yang berlebihan misalkan ya. Kita identifikasi adakah peserta didik yang mungkin unik atau yang mungkin aneh. Setelah itu kemudian kita melakukan yang namanya pra pembelajaran. Setelah itu baru kita membuat planning matrixnya. Di sini ya kayak termasuk di dalam rencana pembelajarannya, termasuk RPP dan yang lain-lainnya. Kemudian akomodasi kurikulum dan PPI bagi peserta didik di sekolah inklusif. Jadi kayak itu memang harus benar-benar diberikan sebuah layanan yang mungkin akan berbeda dengan peserta didik yang reguler ya, atau yang normal. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana alur kegiatan setiap topik digambarkan dalam diagram berikut. Jadi kayak ada stimulus dulu ya, diberikan video, terus menjawab pertanyaan. Jika kita mempelajari materinya kita unduh, yaitu selalu saya unduh sudah, dan mempelajari materi secara luring. Kuis, menjawab kuis pada topik tertentu. Penilaian, menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir lesson. Refleksi, melakukan refleksi di akhir lesson. Nah, itu semuanya tentunya harus kita lewati memang ya, karena kalau kita nggak melewati itu nggak akan bisa dilewati gitu ya, karena harus kita tandai terlebih dahulu ya. Kayak ini kan max komplit, ini baru kita bisa lanjut ke dalam tahapan yang berikutnya. Oke, ini aktivitas ketiga, yaitu identifikasi. Istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Itu namanya identifikasi ya. Makanya kalau misalkan polisi ya, polisi mendapatkan laporan, misalkan ada orang meninggal ya, kita nggak tahu itu entah orangnya meninggal karena dibunuh atau dia memang meninggal dengan sendirinya ya. Nah, biasanya polisi melakukan proses identifikasi di sini, berarti polisinya melakukan kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu itu. Jadi kayak dicari dulu ini kira-kira kalau orang itu dilihat dulu ada lukanya atau enggak ketika dia mati ya. Kayak gitu. Misalkan di situ ada bekas darahnya atau tidak. Nah, dari situ kemudian polisinya bisa mengidentifikasi kira-kira orangnya itu meninggal karena dibunuh atau dia meninggal dengan sendirinya. Nah, begitu ya, itu analoginya. Dalam pendidikan khusus, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Itu tentunya sangat penting sekali dilakukan oleh seorang guru ya. Jangan sampai seorang guru itu nggak tahu apa kayak kendala yang dimiliki oleh anaknya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi PDBK atau identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk
mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu fisiknya, intelektualnya, sosial, emosional, dan atau sensoris, neurolis, tumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal lainnya. Jadi di sini udah jelas sekali kelihatan peran dari seorang guru dan juga peran dari orang tua untuk bisa menyampaikan kepada gurunya apabila memang anaknya mengalami beberapa hambatan dan penyimpangan. Ya begitu ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk identifikasi PDPK, menemukan kelainan atau penyimpangan. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan melalui pengamatan gejala baik itu fisik, perilaku, dan hasil belajarnya ya. Jadi kalau misalkan dari fisiknya udah kelihatan, itu gampang juga ya. Mungkin setelah sudah mulai pembelajarannya baru nanti akan kelihatan di dalam hasil belajarnya. Oh, anak ini kenapa kok nilainya jauh sekali dengan teman-temannya. Itu jelas seorang guru harus bisa melakukan identifikasi. Nanti ditakutkan ada peserta didik yang membutuhkan layanan khusus gitu ya. Kemudian ada tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi PDPK. Tujuannya yang pertama yaitu informasi lengkap peserta didik, kemudian menyusun program terhindar dari problem belajar. Itu ada tujuannya dari identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian fungsinya adalah untuk melakukan pendekatan, menemukan peserta didik yang diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsirkan. Kemudian sasarannya adalah semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Baik. Menemukan dan mengenali anak-anak berkebutuhan khusus sudah barang tentu membutuhkan perhatian khusus. Ada anak-anak yang dengan mudah dapat dikenali sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi ada juga anak yang membutuhkan pendekatan dan peralatan khusus untuk menemukan bahwa anak tersebut tergolong dalam kebutuhan khusus. Anak yang mengalami gangguan atau hambatan fisik misalnya dapat dikenali dengan keberadaan fisiknya. Sebaliknya, untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam segi intelektual maupun emosional memerlukan instrumen dan alasan yang rasional untuk dapat menentukan keberadaannya. Untuk lebih memahami tentang identifikasi, mari unduh dan pelajari materi berikutnya. Baik ya. Ya, nanti jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengunduh materinya yang lengkap di sini. Nah, baik. Setelah itu kita pilih mark complete. Pembelajaran hari ke-6 ini tidak ada refleksi, tidak ada kuis, dan tidak ada tugas yang harus kita kerjakan ya. Nah, ini pembelajaran ke-7 ya, masih belum bisa dibuka. Saya juga kurang tahu kenapa kok di pembelajaran hari ke-6 ini kita tuh kayak diingatkan jangan sampai nggak mendownload materinya, jangan sampai nggak mengerjakan soalnya, jangan sampai nggak mengerjakan tugasnya. Tapi di sini kita malah kayak dibebaskan gitu ya. Jadi kalau saya sih ya juga sebenarnya sedikit kecewa ya, karena setiap pembelajaran itu harusnya juga ada refleksinya, harus ada soalnya, dan juga harus ada tugasnya. Ya mungkin ini entah memang dibuat seperti ini atau mungkin kelewatan, saya juga kurang paham juga ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah pembelajaran hari ke-6 yang udah kita lewati bersama-sama. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran hari ke-7 akan saya lanjutkan di keesokan harinya, karena itu nggak bisa kita buka sekarang karena udah terjadwal di setiap tanggalnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya biar semakin banyak yang tahu mengenai program ini. Dan kemudian bagi mungkin Bapak Ibu guru subscriber saya yang belum mengikuti program ini, silakan, masih dibuka pendaftarannya ke Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Baik, terima kasih dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.